Daftar BUMN yang dapat tambahan modal dikutip dari CNN Indonesia edisi Kamis 15 Juli 2021. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Komisi 6 DPR menyetujui tambahan penyertaan modal negara atau PMN bagi BUMN senilai 33,9 triliun rupiah untuk tahun ini. Selain itu, Komisi 6 juga menyetujui PMN baru untuk usulan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2022 sebesar 72,449 triliun rupiah. Komisi 6 DPR RI dapat menyetujui usulan tambahan penyertaan modal negara tahun anggaran 2021 sebesar 33,9 triliun untuk penanganan COVID-19 dan untuk menggerakkan perekonomian nasional, ujar Wakil Ketua Komisi 6 Arya Bima saat membaca kesimpulan rapat Rabu 14 Juli. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian BUMN, perusahaan pelat merah yang mendapatkan tambahan suntikan modal tahun ini sebanyak 3 BUMN. Pertama, PT Waskita Karya Persero Tbk yang dapat tambahan modal sebesar 7,9 triliun rupiah. Tambahan modal digunakan untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi. Kedua, PT Kereta Api Indonesia Persero atau PT KAI dengan jumlah tambahan modal sebesar 7 triliun rupiah. Tambahan diberikan sebagai dukungan dalam menjalankan proyek strategis nasional atau PSN PT LRT Jakarta senilai 2,7 triliun rupiah dan pemenuhan base equity Kereta Cepat Indochina KCIC senilai 4,3 triliun rupiah. Ketiga, PT Hutama Karya Persero yang dapat tambahan modal sebesar 19 triliun rupiah untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Sedangkan PMN sebesar 71,44 triliun rupiah pada 2022 akan diberikan kepada 12 BUMN. Mereka adalah 1. PT Hutama Karya Persero sebesar 31,35 triliun rupiah untuk mendukung pembangunan jalan tol Trans Sumatera. 2. PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero sebesar 9,31 triliun rupiah yang digunakan untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan aviasi, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek KEK Mandalika. 3. PT PLN Persero sebesar 8,23 triliun rupiah untuk program pendanaan infrastruktur ketenaga listrikan, membangun transmisi gardu induk dan distribusi listrik pedesaan periode 2021-2022. 4. PT Bank Negara Indonesia Persero sebesar 7 triliun rupiah yang diberikan untuk penguatan modal guna meningkatkan TIR I Capital dan Capital Adequacy Ratio atau CAR atau rasio kecukupan modal. 5. PT KAI Persero sebesar 4,1 triliun rupiah yang diberikan untuk dukungan menjalankan PSN Kereta Cepat. 6. PT Waskita Karya Persero Tbk sebesar 3 triliun rupiah untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi. 7. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero atau BPUI sebesar 2 triliun rupiah untuk restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya atau Persero.
8. PT Adikarya Persero Tbk sebesar 2 triliun rupiah untuk penyelesaian tol Yogyakarta Solo, Yogyabawen, dan proyek SPAM Karian. 9. Perum Perumnas sebesar 2 triliun rupiah untuk menyelesaikan penyediaan perumahan rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MPR. 10. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk sebesar 2 triliun rupiah untuk penguatan modal guna meningkatkan tier I Capital dan CAR. 11. PT RNI Persero sebesar 1,2 triliun rupiah untuk penguatan industri pangan dan peningkatan inklusivitas petani, peternak, nelayan, dan UMKM. 12. Perum Damri sebesar 250 miliar rupiah untuk penguatan modal serta penyediaan armada untuk program penugasan perintis. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.